membangkitkan dan menjalin keterhubungan dengan pikiran bawah sadar. Area pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Area pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang dimaksudkan tentu bukan suatu area atau tempat objektif bagi pikiran kita, melainkan sekedar gambaran visual untuk memudahkan pemahaman kita bagaimana proses atau dinamika kebangkitan dan keterhubungan dengan pikiran bawah sadar. Pikiran kamu dapat diibaratkan seperti gunung es. Bagian dari gunung es yang terlihat atau tampak menjulang di permukaan laut adalah pikiran sadar. Sementara bagian gunung es yang tidak terlihat tersembunyi di bawahnya adalah pikiran bawah sadar kamu. Bagian gunung es yang tersembunyi ini jauh lebih besar dari bagian yang tampak di permukaan. Lebih dari sekedar besar. Bagian yang tidak tampak atau pikiran bawah sadar kamu itu menyimpan kekuatan-kekuatan dahsyat, kreatif, kecerdasan, penciptaan, dan penentu dari kebiasaan hidup dan keseharian kamu. Lapisan atau bagian pikiran. Secara lebih detail, dapat digambarkan pikiran kamu dalam sebuah lingkaran yang mencakup 3 bagian atau lapisan. Lapisan pertama, pikiran sadar. Lapisan pertama atau terluar adalah pikiran sadar yang merupakan pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika, kehendak, dan kesadaran mengenai realitas. Kamu berpikir dengan pikiran sadar yang merupakan perencana, pengirim pesan, dan perintah kepada pikiran bawah sadar kamu. Lapisan kedua, pikiran kritis. Lapisan kedua adalah pikiran kritis akan menentukan apakah ide, gagasan, saran, atau pesan diperkenankan untuk terima pikiran bawah sadar kamu. Pikiran kritis akan menganalisis, mempertanyakan, menghambat masuknya gagasan ke alam bawah sadar kamu. Lapisan ketiga, pikiran bawah sadar. Lapisan ketiga atau terdalam adalah pikiran bawah sadar yang berhubungan dengan energi dan penciptaan. Pikiran kreatif yang melaksanakan apa saja yang direncanakan pikiran sadar kamu. Pikiran bawah sadar sekedar merespon apa yang disampaikan, dikesankan, diminta, dan diputuskan oleh pikiran sadar kamu tanpa membantah ataupun membuat pilihan. Ketika kamu sendiri atau seorang mengatakan kepada kamu, "Saya lihat kamu punya potensi. Saya yakin kamu bisa menjadi pengusaha sukses hanya dalam waktu 5 tahun dengan penghasilan bersih miliaran per bulannya." Ketika pernyataan itu muncul dari bibir orang lain atau dari pikiran kamu sendiri, maka pikiran sadar kamu barangkali sudah mengiyakan, menerima, dan meyakininya. Bila keyakinan itu terus-menerus diulang, diperkuat, dan digambarkan secara jelas, maka ia akan meresap, tertanam dalam pikiran bawah sadar kamu, dan saat itu juga pikiran bawah sadar mulai bekerja untuk mewujudkannya. Namun, saat mungkin dengan tiba-tiba atau selang beberapa jam kemudian, pikiran kritis kamu mengatakan, kamu jangan bermimpi. Menjadi pengusaha itu bukanlah hal yang mudah, apalagi dalam waktu 5 tahun. Butuh modal besar, pemasaran yang hebat, persaingan yang ketat, dan energi yang prima. Apalagi kondisi ekonomi sekarang yang tidak menentu. Perusahaan-perusahaan besar saja banyak yang bangkrut. Kamu tidak akan mampu menjadi pengusaha sukses. Jadi, lupakan saja keinginan yang tidak masuk akal itu. Pikiran kritis kamu akan memborbardir dengan pernyataan, alasan-alasan, dan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa kamu tidak akan mampu mewujudkan impian dan keinginan kamu. Ide atau pesan positif menjadi pengusaha sukses hanya dalam waktu 5 tahun dengan penghasilan bersih miliaran per bulan bukan saja tidak masuk dalam dan tertanam dalam pikiran bawah sadar kamu, tapi justru tergantikan dengan ide dan pesan negatif.
kamu tidak akan mampu menjadi pengusaha sukses. Jadi lupakan saja keinginan yang tidak masuk akal itu. Oleh karena pesan negatif itu yang kemudian justru secara tanpa sadar tertanam dalam pikiran bawah sadar, maka yang terjadi adalah kamu benar-benar tidak mampu menjadi pengusaha sukses yang penghasilan bersihnya miliaran per bulan. Banyak hal atau keadaan yang kemudian membantu kamu untuk gagal, karena sesungguhnya gagal telah menjadi tujuan dan impian kamu. Kegagalan adalah perintah yang diberikan pikiran sadar untuk dilaksanakan pikiran bawah sadar yang tidak dapat membantah, membuat pilihan, kecuali melaksanakannya. Teorian itu kiranya sudah sangat jelas bahwa untuk memanfaatkan, membangkitkan, dan menjalin keterhubungan dengan pikiran bawah sadar secara sadar dan terencana, kamu harus menembus, melintas tembok pikiran sadar dan pikiran kritis kamu agar ide, pesan, keinginan, impian, atau keyakinan-keyakinan positif kamu dapat secara bebas masuk dan tertanam dalam pikiran bawah sadar. Dengan begitu, kamu telah secara sadar memanfaatkan, merencanakan, memilih, memutuskan gagasan apa yang akan ditanamkan dalam pikiran bawah sadar kamu. Pemanfaatan pikiran bawah sadar secara sadar dan terencana dimaksudkan untuk membedakan dari ide, gagasan, keinginan, emosi-emosi, dan kebiasaan yang secara tanpa sadar tidak direncanakan, yang masuk dan mengakar ke dalam pikiran bawah sadar, membentuk kenyataan sesuai dengan pesan yang ditanamkan oleh pikiran sadar. Ketika pikiran sadar seseorang secara berulang-ulang mengatakan bahwa ia tidak akan mampu berbahasa Inggris, maka meskipun tidak direncanakan untuk ditanamkan dalam pikiran bawah sadar, gagasan itu secara tanpa sadar akan tertanam dalam pikiran bawah sadar yang akan mewujudkan kondisi tidak dapat berbahasa Inggris. Sebaliknya, dengan merencanakan secara sengaja memasuk pikiran bawah sadar, itu artinya melalui pikiran sadar kamu memilih, menentukan ide atau gagasan-gagasan apa yang benar-benar ingin kamu tanamkan dalam pikiran bawah sadar. Ibarat seorang petani, kamu secara sadar memilih bibit yang terbaik, diantaranya pikiran, ide, dan keinginan. Menanamnya di lahan yang subur, yakni pikiran bawah sadar, dan mengetahui apa yang harus kamu lakukan, seperti teknik merawat mimpi dan keinginan. Untuk dapat memanfaatkan, membangkitkan, menjalin keterhubungan dengan pikiran bawah sadar secara sadar dan terencana, kamu harus menembus, melintasi tembok pikiran sadar dan pikiran kritis. Dalam buku Rahasia Membangkitkan Kekuatan Pikiran Bawah Sadar karya William Atkinson dikatakan, kita akan menyingkirkan ketidaktahuan, ketidakpedulian, ketakutan, keraguan, dan perasaan seperti saya tidak bisa. Kemudian kita akan menggantinya dengan pemahaman keberanian, rasa percaya diri, dan perasaan seperti saya bisa, saya akan, saya berani, dan saya pasti bisa. Seorang founder Quantum of Mind Indonesia, Muhammad Saleh, mengungkapkan, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar bukanlah dua pikiran. Mereka hanyalah dua bidang aktivitas dalam satu pikiran. Apa yang oleh pikiran sadar diharapkan terjadi, maka pikiran bawah sadar akan memproses untuk mewujudkannya. Hukum pikiran dapat digambarkan bahwa reaksi atau respon yang kita dapatkan dari pikiran bawah sadar akan ditentukan oleh sifat pikiran atau gagasan yang kita pegang dalam pikiran sadar kita. Kekuatan pikiran bawah sadar dapat mewujudkan semua keinginan. Pikiran bawah sadar bekerja dengan gagasan dan pengetahuan yang telah kita kumpulkan dalam hidup untuk mewujudkan tujuan kita. Jika kita ingin menjadi orang sukses, sampaikan gagasan itu dengan penuh keyakinan ke pikiran bawah sadar, maka pikiran bawah sadar akan mewujudkannya. Kekuatan pikiran bawah sadar bagaikan suatu ungkapan, yaitu mulutmu adalah harimaumu. Jangan pernah gunakan istilah saya tidak mampu atau saya tidak bisa.
Pikiran bawah sadar akan membawa kita pada kata-kata kita. Tegaskan pada diri kita bahwa saya bisa melakukan semua hal melalui kekuatan pikiran bawah sadar saya. Tony Robbins, seorang pakar motivasi terkenal, telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dengan kisah-kisahnya yang mengagumkan dan strategi kehidupan yang efektif. Dalam bukunya Bangunkan Kuasa Raksasa Dalam Diri, mengatakan bahwa pikiran bawah sadar kita adalah mesin yang luar biasa yang dapat membantu kita mencapai apapun yang kita inginkan dalam hidup. Namun, kita harus belajar untuk mengendalikannya dengan benar. Demikianlah perjalanan orang-orang sukses dan besar. Mereka sudah pasti mengetahui tentang konsep bagaimana membangkitkan dan menjalin keterhubungan dengan pikiran bawah sadar. Lalu bagaimana dengan kamu? Sudahkah mulai berusaha untuk membangkitkan pikiran bawah sadar kamu? Jika belum, inilah saatnya.